Shalom, salam sehat, Tuhan mengasihimu. Saudara-saudariku yang terkasih, bacaan-bacaan yang luar biasa. Saya garis bawahi tadi yang dikatakan dalam bacaan kedua. Bagi yang percaya tidak akan dipermalukan. Dan Tuhan berkata di dalam bacaan Injil tadi, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Saudara-saudara yang terkasih, untuk membuka renungan minggu ini, saya punya sebuah cerita waktu saya pelayanan di pedalaman. Saya bertugas di Kalimantan belum lama, baru 23 tahun, saudara-saudari. Dan waktu saya berada di pedalaman itu, ada suatu tempat di suatu pedalaman di daerah Lamando. Saya nggak mau sebut desanya, nanti orangnya bagaimana gitu. Waktu itu masih awal-awal dalam pelayanan saya, sekitar tahun 2001 gitu loh, 2001-2002. Nah, apa yang terjadi saudara-saudari, pada waktu itu belum ada puskesmas, belum ada di daerah itu pada waktu itu, memang daerah pedalaman. Nah, apa yang terjadi, biasanya setiap saya perayaan Ekaristi, saya itu selalu berdoa, Tuhan berkatilah keluarga-keluarga, termasuk keluarga di tempat kami berdoa ini, dan seterusnya. Dan itu saya lakukan. Nah, waktu itu umatnya baru sekitar 3 kakak gitu loh. Jadi saya berdoa hanya dengan beberapa orang. Dan biasanya tetangga-tetangga kanan kiri itu pada menonton, melihat apa sih yang dilakukan. Dan yang berikutnya juga, saya itu selalu membawa barang dagangan. Maklum, pastor di pedalaman, bawa dagangan. Saya berjualan, saudara-saudari. Nah, saya waktu itu jualan minyak-minyak. Ada minyak, mohon maaf bukan promosi ya, minyak angin cakapa dan lain sebagainya. Apa yang terjadi saudara-saudara terkasih, setelah saya misa, baru selesai misa, ini yang namanya kasula, yang saya pakai kasula ini, yang anak kecil bilangnya baju seperti baju Batman ini. Apa yang terjadi saudara-saudara terkasih, setelah saya misa, baru saya beralih dari meja ya, karena belum ada gereja, waktu masih sembahyang di rumah. Apa yang terjadi, ibu rumah tangga dari keluarga itu yang belum Katolik, saya tidak tahu kenapa, seperti kayak kerasukan begitu. Wah, geger saudara-saudari. Geger, orang-orang pada berdatangan. Wah, ada apa gitu. Dan Anda tahu, sebagai pastor, sebagai romo yang baru selesai misa, ada kejadian seperti itu, betapa malunya aku, saudara-saudara. Kenapa malu? Bayangkan habis misa ada orang kesurupan, dan saya nggak tahu harus bagaimana, kan bingung, wah kacau begitu. Dan mereka itu seperti lupa dengan saya. Lama tidak sadar ibu itu. Wah, mohon maaf, dipanggilkanlah ya orang pintar di situ ya, dukun atau apa saya nggak tahu, dipanggilkan. Udah 3, wah pakai jambi-jambi bla 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 bla. 3 jam tidak ngefek, saudara-saudara. 3 jam. Dan apa yang terjadi selama itu si orang pintar itu berdoa, itu dukun tadi berdoa, saya tuh hanya di pojokan tuh diem aja, Tuhan. Malu, ini nama gerejamu dipertaruhkan, nama Yesus dipertaruhkan, Tuhan malu. Saya berdoa begitu. Saya belum copot jubah ini, mau namanya saya copot, orang begitu banyak. Dan apa yang terjadi saudara-saudara, tiba-tiba setelah 3 jam, kelihatannya mereka sudah tak berdaya, itu para yang ngobati tadi. Langsung kami serahkan ke gereja Katolik. Wow, kami serahkan ke gereja Katolik. Lah emang gue dokter, capek deh. Diserahkan ke gereja Katolik. Langsung semua mata menuju kepada saya, baik itu umat maupun tetangga-tetangga, semuanya, bahkan termasuk dukun-dukunnya. Setelah 3 jam, Anda tahu bagaimana perasaan saya? Saya di seminari, waktu saya kuliah tidak diajari ngobati yang seperti itu. Dan saya nggak berani berkata, mohon maaf, saya berkata, dalam nama Yesus, ya kalau sembuh, saudara-saudara. Loh, kok Romo nggak percaya? Wah, itu Anda harus perhatikan konteksnya, situasi pada saat itu. Konteksnya pada situasi pada saat itu. Dan saya waktu itu masih Romo muda, imut-imut, belum berpengalaman. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, kemudian apa yang terjadi? Karena mereka bilang, karena dukunnya tadi bilang, kami serahkan kepada pastor, kami serahkan ke gereja Katolik. Tahu, saya itu berjalan seperti tidak ada tulangnya, seperti melayang. Iya, menuju si pasien tadi. Dan saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan, tapi saya hanya mengatakan, Tuhan, ku serahkan kepadamu. Dan saya ingat kalimat dalam bacaan kedua tadi, bahwa engkau tidak akan dipermalukan. Amin, saudara. Yang amin jawab, amin. Tidak akan dipermalukan. Dan itu terjadi. Muncul ide dalam pikiran saya.
Muncul ide dalam hati saya, aduh Tuhan, siapa tuh berdoa? Tuhan tolonglah Tuhan, jangan sampai mati orang itu Tuhan. Gerejamu dipertaruhkan di sini, nama Yesus dipertaruhkan, dan hambamu ini Tuhan, sudah Tuhan tolong orang ini Tuhan. Muncul ide. Coba saya bilang kepada anaknya, coba beri ke hidung mamamu itu, ibumu itu, minyak angin cap kapak ini. Dikasih minyak angin hidungnya. Sadar saudara-saudara. Setelah 3 jam sadar. Langsung semua, luar biasa, mujizat. Anda tahu, 3/4 desa jadi Katolik, saudara-saudara. Gara-gara peristiwa itu. Atarara. Lihat saudara-saudara. Lihat, timing. Ini soal timing. This is about timing, you know. Kalau saya yang mulai, saudara-saudara, kalau saya yang mulai yang pertama, bukan dukun tadi, pasti saya juga nggak berhasil, meskipun dibasuh minyak angin seluruh mukanya, saudara-saudara. Tapi Tuhan tahu kapan harus menolong. Amin. Kapan harus menunjukkan namanya yang luar biasa. Setelah 3 jam dukun itu berjuang tidak berhasil, dan di last minute setelah 3 jam diserahkan kepada Romulus Widodo. Dan apa yang terjadi? Sadar saudara-saudara. Cuma diolesi minyak angin hidungnya, saudara-saudara. Lihat, engkau tidak akan dipermalukan. Dan kemudian si dukun itu bertanya kepada saya, hebat sekali ini gereja Katolik, sakti Tuhanmu. Siapakah itu? Saya bilang, Yesus yang berkata, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Aku jalan, kebenaran, dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Ya itu saudara-saudara. Aku jalan, kebenaran, dan kehidupan. Janganlah khawatir akan hidupmu. Saya tahu situasi saat ini situasi sulit, sangat sulit. Orang sudah mulai jenuh, saudara-saudara, karena si yang terkasih corona ini, saudara-saudara. Orang pusing. Barusan saya ada anak tetangga di sebelah saya, kan tinggal di Keuskupan. Anak tetangga itu sambil jalan dia bilang ke mamanya, "Ma, pusing. Panas. Anak kecil, saudara-saudara, SD kelas 2 saja sudah stres, saudara-saudara. Apalagi yang tua-tua, pusing, saudara-saudara. Ini corona ini, aduh. Sekarang di sini di Palangkaraya sudah diterapkan PSBB, besok PSKB, besok apa lagi saya nggak ngerti, saudara-saudara. Tapi satu hal yang mau saya katakan kepada Anda, itu situasi dari luar. Oke? Situasi dari luar. Yang penting, yang utama adalah di dalam dirimu, diriku. Apa yang harus Anda pegang dalam diri Anda, keyakinan Anda? Bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Katakan kepada saudara-saudarimu yang ikut misa saat ini, Yesus jalan. Mulai katakan, Yesus jalan, kebenaran, dan kehidupan. Percaya. Dan itu kunci. Kalau situasi di luar sudah berat, Anda stres, hancur, saudara-saudara. Istilah Deddy Kempot almarhum, ambiar, saudara-saudara. Tapi bagi kita dalam Yesus tidak ada yang ambiar. Tapi dalam Yesus ada kebangkitan. Dan itu adalah kepercayaan, itu adalah komitmen. Itu yang mau saya katakan kepada Anda. Sesulit apapun, seberat apapun, semengerikan apapun situasi yang ada di luar Anda, tapi di dalam diri Anda ada yang namanya iman. Iman untuk apa? Punya harapan. Harapan apa? Akan kasih Allah. Tadi lihat ada dari Anda kalau mendengar dari Mas Nur tanggapan, kita memuji Allah karena besar cintanya. Bu, ibu, kalau suamimu stres, nyanyi ya. Kita memuji Allah karena besar cintanya. Suami-suami, ibu-ibu kalau stres nggak ada uang belanja, langsung nyanyi aja. Kita memuji Allah karena besar cintanya. Saudara-saudariku yang terkasih, bacaan kitab suci jangan hanya tinggal teori. Anda setelah mengikuti misa live streaming ini sekedar live teori, tidak. Harus benar-benar Anda yakini. Tadi Yesus berkata pada murid, terutama kepada Thomas, kepada Filipus, tadi, tunjukkanlah Bapa kepadaku. Loh, Yesus tuh, aduh Filipus, please deh. Mungkin Yesus kalau bahasa kita, bahasa gaulnya bilang gitu. Please deh Filipus, telah sekian lama engkau bersama dengan aku, masa sih? Kalau engkau melihat aku, engkau melihat Bapa.
Aku di dalammu, kau ada dalamku, kini ku datang mencari wajahmu. Aku di dalammu, engkau di dalamku. Itulah Yesus dengan Bapa. Jadi, pada saat melihat Yesus, kita melihat Bapa. Jadi, kalau Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan, berarti, saudara-saudariku yang terkasih, Yesus juga menjadi jalan kesulitan kita. Yang percaya amin, katakan saya percaya. Itu kata kunci. Saya percaya Yesus adalah jalan. Tadi saya sudah bercerita sedikit mengenai pengalaman saya yang mungkin sepele mengoleskan minyak angin ke hidung orang sakit dan sembuh. Tetapi di sini hanya soal waktu, bagaimana Tuhan menolong seseorang, Tuhan menyelamatkan seseorang. Tuhan tidak akan mempermalukan anaknya. Pegang itu dalam hidup Anda. Situasi ini pun Tuhan tahu. Saudara-saudariku yang terkasih, mungkin Anda bertanya, bahkan bertanya, mungkin Anda punya kenalan Romo akan bertanya, Romo, kenapa ini semua terjadi? Kenapa Tuhan tidak berkata dari sorga, corona pergi kau, ganti Corolla atau apa terserah gitu. Apa Anda mungkin berdoa seperti itu? Yang anak saya sudah lama nggak sekolah, kami sudah begini, ada yang di PHK, bla 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 dan lain sebagainya. Saudara-saudariku yang terkasih, itu mungkin pertanyaan dari kita. Tapi satu hal yang mau saya katakan kepada Anda, kalau Anda melihat sejarah gereja, Anda buka buku sejarah gereja, Anda lihat kisah terutama para martir, dari mulai martir pertama, Santo Stefanus dan seterusnya. Anda perhatikan baik-baik. Pertanyaannya, mengapa Tuhan membiarkan Stefanus dilempari batu, dirajam, dan akhirnya mati? Mengapa Tuhan membiarkan Petrus disalib, kepala di bawah, akhirnya pun mati? Mengapa Tuhan membiarkan semua para martir mengalami kesulitan? Dan kalau Anda melihat sejarah perkabaran Injil, hampir seluruhnya itu penuh dengan kesulitan, penderitaan, dan penolakan. Kenapa itu dibiarkan terjadi? Kenapa Tuhan tidak dari surga langsung mengatakan, hai pasukan khusus dari surga, malaikat, termasuk Satpol PP di surga, semua bergerak, semua beres, lancar, pewartaan lancar. Mengapa tidak seperti itu? Karena bukan itu jalan Tuhan. Tuhan mengatakan dalam kitab suci, berjuanglah melalui pintu yang sempit. Karena pintu yang lebar, artinya pintu yang enak, itu adalah jalan kebinasaan, itu yang dipakai si jahat. Tetapi menurut iman kita, orang Katolik ini, para pengikut Kristus ini, jalan yang dipilih oleh Tuhan Yesus menyelamatkan adalah jalan salib. Yesus mati di kayu salib melalui Via Dolorosa, jalan penderitaan. Jadi, saya, kita semua, kalau mengalami kesulitan hidup apapun itu, sakit, mungkin Anda divonis kena COVID-19 ini, COVID-19, positif, dan Anda harus terbaring di rumah sakit. Mungkin saudara Anda, mungkin Anda harus bangkrut gara-gara corona ini. Karena Yesus jalan kebenaran dan kehidupan. Pegang itu dan percaya. Dan Yesus selalu mengatakan, di rumah Bapakku banyak tempat, jadi kita pun mati tenang. VIP di surga tersedia untuk Anda dan saya. Amin. Antara gitu loh. VIP. Wow. Top. Sebelah kita Bapak Abraham. Wow, Bapak Abraham mempunyai. Saudara-saudariku yang terkasih, ini yang harus Anda pegang dan yakini, dan bukan teori. Saya menguatkan Anda, saudara-saudariku. Untuk menutup renungan ini, saya mengatakan, kuatkanlah hatimu. Janganlah gelisah hatimu, seperti yang dikatakan Yesus. Kita umat pilihan. Lihat tadi dalam bacaan pertama, dipilih beberapa orang yang penuh kuasa Roh Kudus. Ada Roh Kudus dalam diri Anda, dalam diri saya. Jangan pernah takut. Jangan pernah mundur dengan kesulitan, karena itu yang akan dipakai setan si jahat untuk mengatakan kepada orang-orang Katolik, orang-orang beriman, hei lihat, mana Tuhanmu kok nggak nolong. Tapi jawaban Anda adalah begini, saya ajari. Jawaban Anda kalau si jahat mempengaruhi Anda, membisikkan kalimat-kalimat Tuhan tidak menolong, katakan, kasihan deh lu setan, penderitaan itu adalah jalan kami, antara katakan gitu. Amin.
Penderitaan itu adalah jalan kita. Dan katakan, Tuhan, ini deritaku, ini kesulitanku. Di dalam namamu yang luar biasa kasih-Mu, aku mempersembahkan deritaku. Dan aku terima deritaku dengan sukacita. Garis bawahi, aku terima deritaku dengan sukacita, karena Yesus Kristus putramu adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Aku terima deritamu dengan sukacita. Itu doa kita. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita hening, mensyukuri kita bangsa pilihan Allah, umat pilihan Allah, dan penderitaan adalah jalan kita menuju kemuliaan Tuhan. Tidak ada kemuliaan tanpa derita salib. Yesus mengalami kemuliaan setelah mengalami derita salib. Anda, saya, kita pun mengalami kemuliaan setelah kita dengan sukacita, dengan penuh kepasrahan, dengan penuh iman, percaya akan kasih Allah. Derita bukan menghancurkan kita, tapi membuat diri kita semakin close, dekat dengan Tuhan. Tuhan memberkati.